Jumpa lagi Ken bersama Bung Firdaus Ilya. Iya, berjumpa lagi kita, Bung Meldi Rendra. Permintaan elit untuk pengampunan koruptor, saya kira ini mencederai perjuangan demokrasi Indonesia untuk menjadi pemerintahan yang lebih bersih gitu, Bung Firdaus. Jadi ini seperti juga pengampunan pajak yang dilakukan oleh Sri Mulyani ya. Ini juga memberikan sebuah ruang-ruang pengampunan ini ya memperlihatkan bahwa negara hukum yang dianut oleh Indonesia itu tidak tegak dengan sebenar-benarnya, Bung Firdaus. Jadi masih ada sebuah konspirasi politik yang antara koruptor dengan politisi untuk melakukan beberapa program-program yang menguntungkan bagi mereka. Demokrasi elit yang muncul saat ini, ya demokrasi yang ditentukan elit, tentunya mencederai demokrasi akar rumput. Ya, seperti pilkada yang diatur oleh DPRD, itulah demokrasi elit. Sedangkan semua isu antara pemerintah dan oposisi, baik oposisi yang ada di masyarakat atau oposisi elit, itulah demokrasi yang sebenarnya, dan ruang ini harus dibuka sebesar-besarnya tentang bagaimana koruptor ini dibasmi di Indonesia dengan tidak dengan cara pengampunannya gitu, Bun. Jadi masyarakat dibiarkan untuk menilai gimana koruptor harus dieksekusi, Bung Firdaus. Iya, Bung Meldi. Ide untuk mengampuni koruptor, begitu ya, kalau mereka mengembalikan uang yang dicuri atau uang kerugian negara, ini dilontarkan oleh Presiden Prabowo di dalam sebuah diskusi, di dalam kunjungannya ke Mesir, gitu ya, di hadapan mungkin mahasiswa Indonesia yang di sana, ataupun juga diplomat atau warga negara Indonesia di Mesir di sana, gitu. Tetapi kalau kita lihat, ada beberapa hal yang menjadi pertanyaan kita, gitu ya, bahwa kalaupun nanti ide untuk mengampuni dosa koruptor, begitu ya, ataupun juga para pengemplang pajak, ini menunjukkan ketidakpahaman pemerintah atau dalam hal ini Presiden Prabowo dalam penegakan hukum Indonesia, Bu Meldi. Karena sekali lagi kalau kita bicara bahwa korupsi ataupun juga pencurian keuangan negara, kemudian tanpa mekanisme penegakan hukum yang jelas, maka akan membuat mekanisme atau aturan hukum yang sudah ada atau perundang-undangan atau kelembagaan yang sudah ada itu tidak akan berjalan, Bu Meldi. Kalau kita lihat pertama dalam konteks korupsi misalnya, di dalam undang-undang korupsi itu jelas dikatakan pengembalian kerugian negara atau kerugian keuangan negara itu tidak menghilangkan delik pidananya. Artinya apa? Ya, tidak bisa serta-merta seorang presiden mengatakan bahwa dia mengampuni seorang pelaku korupsi atau koruptor, dengan kata lain misalnya itu delik pidananya atau dihilangkan begitu. Kemudian yang lebih mendasar adalah kalau kita melihat bagaimana dalam konteks penegakan hukum di Indonesia itu belum berjalan optimal. Aparat penegak hukum, aparat peradilan, termasuk juga masyarakat sipil di sana misalnya, itu tidak melihat kira-kira mana yang menjadi pegangan utama di dalam melakukan pemberantasan korupsi atau kejahatan yang secara umum misalnya. Kita tidak melihat orang yang serta-merta atau perilaku yang selama ini ditenggarai merupakan praktek korupsi atau penyimpangan gitu ya, kemudian mendapatkan tindakan yang tegas begitu. Terlebih lagi kalau kita lihat banyak sekali praktek-praktek penegakan hukum korupsi atau penegakan anti korupsi itu masih dilakukan dalam ruang remang-remang atau ruang-ruang tertutup. Dan kalau itu pun yang terjadi misalnya, maka kita melihat misalnya bahwa perilaku korupsi tidak dilakukan oleh aktor korupsi, tetapi juga para aparat penegak hukum misalnya. Koruptor diperas, kemudian korupsi dimainkan dalam ruang gelap, kemudian menjadi koruptor baru atau korupsi baru begitu. Dan kalau ide Pak Prabowo untuk mengatakan menghapus dosa korupsi kemudian bisa dilakukan secara diam-diam, maka bisa jadi misalnya kerugian negara tidak akan terpulihkan, bahkan perilaku korupsi akan semakin marak. Karena apa? Kekuasaan dalam ruang gelap itu akan membuka praktik korupsi yang baru begitu. Dan menurut saya ide ini juga harus mendapat sebuah evaluasi, harus mendapat catatan penting begitu ya. Kalau Pak Prabowo ingin memperbaiki penegakan hukum Indonesia, kemudian mengoptimalkan penerimaan negara, tidak ada lagi yang korupsi, tidak ada lagi yang cawe-cawe, maka seharusnya yang ditegakkan adalah bagaimana penegakan hukum, integritas aparatnya, baik itu aparat penegak hukum, kemudian peradilan gitu ya, termasuk juga pemberian sanksi yang cukup optimal misalnya, tidak hanya sanksi pidana, tetapi juga pengembalian kerugian negara. Jadi sekali lagi, wacana Presiden Prabowo atau beberapa elit politik begitu, termasuk Menteri Yusril mengatakan itu merupakan hak dari Presiden, merupakan salah besar mengatakan bahwa pengampunan pelaku koruptor bisa dilakukan kalau dia mengembalikan kerugian negara. Lembaga peradilan, lembaga penindakan yang independen dibutuhkan di Indonesia, Bung Firdaus. Selama ini intervensi presiden dalam lembaga
penindakan atau lembaga peradilan itu terjadi di Indonesia. Sekira model-model Hong Kong ya yang dulu pernah dipelajari di Indonesia, saya kira itu kembali menjadi sebuah model atau model Korea Selatan ya yang bisa menindak presiden sekalipun, itu juga harus dipelajari. Jadi penegakan eh, hukum atau penegakan terhadap korupsi ini benar-benar harus dilakukan, karena sebuah pemerintahan yang tidak bersih ini akan sulit, akan menjadi mendorong misalnya pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, Bung Firdaus. Tidak ada pilihan selain memberantas korupsi di Indonesia agar pertumbuhan ekonomi kita makin tinggi dan makin baik, Bung Firdaus. Iya, betul. Saya bisa menebak kira-kira di mana gitu yang jadi persoalan sehingga Presiden Prabowo mengatakan pengembalian kerugian negara oleh koruptor itu kemudian kita bisa ampuni gitu. Mungkin salah satu dasarnya karena misalnya membutuhkan uang yang besar dalam pembangunan. Artinya apa? Kita butuh uang yang banyak gitu, baik dari sisi pendapatan, kemudian menjaga belanja itu secara efektif dan efisien. Dan kalau memang seperti itu persoalannya, maka mau tidak mau yang terbaik adalah satu dari dasarnya adalah tata kelola pemerintah, Bu Meli. Kalau kita katakan 20 bahkan 30% APBN itu bocor, tidak efisien, pemborosan segala macam gitu ya, maka bagaimana mengatasi kebocoran APBN gitu ya? Ya mungkin kan menaikkan gaji, tapi menaikkan juga integritas, menaikkan pengawasannya gitu. Tidak ada lagi cawe-cawe dalam belanja ataupun juga optimalisasi penerimaan negara misalnya. Dan kemudian yang kedua bagaimana caranya? Ya dalam sisi penegakan hukum begitu ya. Jadi kalau saya lihat misalnya seharusnya Presiden Prabowo ketika pertama kali memerintah gitu ya, maka coba melakukan perbaikan dalam proses penegakan hukum gitu, baik dari sisi penyelidikannya, penuntutannya ataupun juga pengawasannya begitu. Kita ambil contoh misalnya, dalam rata-rata penegakan hukum anti korupsi misalnya, untuk pelaku koruptor itu masih sangat rendah. Kurang lebih sekarang mungkin sekitar 3 tahunan begitu. Kemudian yang kedua, pengembalian kerugian negara. Kalau dia korupsi 10 miliar misalnya, kemudian yang dituntut misalnya hanya 2 tahun, kemudian denda hanya berapa ratus juta begitu ya. Artinya apa? Dari sisi penuntutan, kemudian penjatuhan vonis itu juga masih sangat rendah, tidak memberikan efek jerah begitu, termasuk denda misalnya. Dan ini menurut saya menjadi salah satu prioritas gitu, dibandingkan mengampunkan koruptor yang kita belum tahu siapa koruptornya gitu ya. Kemudian kalaupun dilakukan diam-diam bisa jadi itu ajang kong kali kong begitu ya. Korupsinya misalnya 10 triliun ngakunya hanya 100 miliar misalnya, kemudian diampuni, kemudian terjadi kong kali kong dan seterusnya. Artinya apa? Malah menjadi efek buruk untuk kelembagaan pemerintahan negara begitu. Jadi kalau kita lihat, maka mau tidak mau pemerintahan Prabowo harus meletakkan kembali kira-kira di mana prioritasnya. Kemudian yang kedua, saya lihat misalnya, kita tidak punya figur yang baik dalam arti yang menjadi contoh di dalam pemerintahan atau kabinet Prabowo yang kira-kira siapa yang punya semangat untuk melakukan pemberantasan korupsi secara baik, secara berintegritas. Karena sebagian besar jajaran menterinya atau figur-figurnya tidak punya track record itu begitu. Sebagian besar teknokratis, sebagian besar selebritis, sebagian besar adalah relawan politik atau pendukung politik begitu. Tetapi orang yang punya semangat Burhanuddin Lopa misalnya, atau punya semangat dalam pemberantasan korupsi itu tidak ada sama sekali. Maka mau tidak mau harus ada figur itu begitu. Kemudian yang paling penting adalah, saya lihat adalah di dalam pemerintahan Prabowo bagaimana mekanisme benturan kepentingan, tidak jelas mana kepentingan publik, mana kepentingan pribadi misalnya. Masih banyak pejabat publik yang mencampur adukan antar keuangan negara dan keuangan pribadi. Masih banyak misalnya orang tidak punya jabatan publik, tetapi punya otoritas atau kekuasaan di dalam mengatur kepentingan negara begitu. Sanak famili masih begitu berperan di sana begitu ya. Dan ini menurut saya sebagai salah satu sumber utama dalam korupsi, Bu Meli. Jadi kalau kita lihat seharusnya Pak Prabowo bisa menyadari ini, melihat kira-kira apa yang menjadi dasar atau yang menjadi loophole di dalam pemberantasan korupsi atau penegakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Bukan dengan ujuk-ujuk mengatakan menghapus atau mengampuni dosa para koruptor kalau dia mengembalikan kerugian negara. Sama halnya dengan pengampunan pajak begitu ya, mengampuni, tapi sampai sekarang apa? Tax ratio semakin turun, penerimaan pajak semakin turun begitu ya. Orang yang diampuni dosanya sudah berpoya-poya begitu ya, karena sudah mendapatkan karpet merah dari negara. Dan kita tidak ingin ini kembali terjadi untuk para pelaku korupsi, Bu Mel. Ya, birokrasi yang bersih, Bung Firdaus ya. Tentunya dimulai dari figur-figur yang bersih ya. Ini memang catatan penting bagi kementerian-kementerian yang dibangun oleh Prabowo. Kita tidak menemukan figur-figur yang kuat dari segi track record mereka selama ini di Indonesia ya, yang menyatakan betul-betul punya idealisme, punya track record bersih. Itu tidak ada sama sekali, Bung Firdaus ya, baik di tingkat ya
penyidik kejaksaan atau di lembaga-lembaga kehakiman segala macam, dan atau di pemerintahan-pemerintahan teknis atau di kementerian teknis itu tidak terlihat gitu mana yang bersih gitu ya. Nah, ini saya kira Prabowo masih punya ruang waktu untuk ya sekurang-kurangnya melakukan pembersihan di kabinetnya sehingga semangat birokrasi bersih atau meritokrasi atau teknokrasi yang betul-betul handal itu ada di pemerintahan Prabowo. Iya, betul Bung Meli. Jadi kalau kita lihat sebenarnya Pak Prabowo dengan masih di awal kekuasaannya gitu ya, artinya masih banyak bisa melakukan perbaikan, melakukan evaluasi dengan mendengar suara publik, melihat kira-kira kebutuhan publik begitu. Kira-kira mana yang menjadi prioritas, mana yang menjadi dasar pekerjaan yang harus diutamakan begitu. Dan kalau kita lihat, kita tidak ingin juga Presiden Prabowo Subianto pada akhirnya terjebak dalam idiom yang banyak sekali dia ucapkan gitu, hanya menjadi presiden yang omon-omon saja begitu, presiden yang hanya banyak bicara, banyak berwacana tanpa ya hanya sekedar narasi saja, tapi tanpa eksekusi begitu. Mau tidak mau Presiden Prabowo Subianto harus turun tangan gitu ya dalam membereskan ini. Bagaimana mendapatkan figur yang berintegritas, figur yang bisa menjadi contoh di dalam pemerintahan yang bersih dan berintegritas gitu ya. Kemudian juga bagaimana mengeksekusi program-program yang langsung dirasakan oleh publik, baik dalam penegakan hukum, membangun kesejahteraan dan seterusnya begitu. Jadi saya pikir ini yang menjadi PR utama gitu, dibandingkan memberikan privilege kepada para pendukung notabene yang mungkin banyak di Tenggara sekarang gitu ya, banyak dari para pelaku-pelaku yang mungkin tidak banyak memberikan optimalisasi pada keuangan negara, tetapi karena mereka sudah merapat pada kekuasaan begitu ya, kemudian mereka mendapatkan semacam pengampunan atau apa namanya amnesti tanda kutip begitu, sehingga dilupakan begitu. Jadi saya pikir inilah yang harus menjadi prioritas utama dibandingkan mengampuni dosa para koruptor. Benahilah penegakan hukum gitu, benahilah integritas kelembagaan gitu ya. Pilihlah figur-figur yang bersih sebagai bagian dari pemerintahan, komitmen pemerintahan untuk pemerintahan yang baik, Bu Meldi. Jadi saya pikir itu menjadi PR utama dibandingkan narasi-narasi yang menurut saya tidak jelas atau malah menjadi antiproduktif untuk pemerintahan Prabowo, Bu Meldi. Terima kasih, Bung Firdaus. Iya, sama-sama Bu Meldi. Terima kasih banyak. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.